yang selama ini dijalani ya. Tinggal besok kita melaksanakan UAS dan mudah-mudahan nanti bisa ujian praktek ya. Saya hanya menambahkan tadi terkait apa yang telah disampaikan ya. Nah tadi ya. Terlihat di layar? Oke. Oke, saya ingin menjelaskan tentang perbedaan studi kasus dengan laporan kasus ya. Kadang-kadang di lapangan itu kita mendengar istilah case report dan case study ya. Nah, dalam pelaksanaan fisioterapi ya, kita biasanya dalam praktek itu kita menulis namanya case report ya. Nah, dari case report itu nanti bisa dijadiin case study ya. Nah, apa sih sebenarnya case report atau laporan kasus itu ya? Laporan kasusnya adalah dokumentasi pengalaman klinis ya mengenai penanganan satu kasus spesifik dalam fisioterapi ya. Biasanya fokus pada intervensi yang diberikan, hasil yang dicapai dan respon pasien terhadap terapi yang diberikan. Tujuannya adalah untuk menyajikan pengalaman klinis ya untuk berbagi pengetahuan dan memperkaya literatur dalam bidang profesi fisioterapi ya. Misalnya contohnya adalah penanganan nyeri punggung pada pasien geriatri misalnya. Atau kasus penanganan asma pada kasus geriatri atau kasus pediatri gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh laporan kasus pada bidang fisioterapi ya. Sedangkan studi kasus ya adalah analisis mendalam. Tadi sudah dijelaskan di kelompok. Analisis mendalam itu disertai dengan tabel ya, hasil beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan ya, mengenai lebih dari satu kasus atau kasus saja, satu kasus saja dengan kondisi yang serupa ya. Fokusnya adalah perbandingan berbagai teknik atau pendekatan dan mengidentifikasi tren atau pola dalam intervensi fisioterapi. Jadi dari hasil laporan kasus itu bisa dibikin laporan studi kasus dengan hasil dari evaluasi beberapa kali intervensi yang diberikan ya. Tujuannya apa sih studi kasus itu adalah memberikan rekomendasi atau strategi penanganan ya berdasarkan hasil pengamatan dari berbagai kasus yang dilakukan ya. Misalnya tadi ya nyeri pinggang ya, misalnya neck pain itu intervensinya apa sih ya? Apa saja intervensinya? Bagaimana pemeriksaannya itu juga bisa diinformasikan. Dan case report ini
adalah mendokumentasikan satu kasus pasien yang unik, ya, menarik atau langka. Isinya biasanya sesuai dengan standar profesi kita adalah mulai asesmen berupa anamnesis, ya, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian menentukan diagnosa, ya, merencanakan intervensi dan evaluasi hasil. Ya. Tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan klinis dari pengalaman langsung penanganan pada pasien, ya, terutama kasus-kasus yang tidak umum. Nah, di fisioterapi kadang-kadang banyak, ya, penanganan kasus yang mungkin baru, ya, misalnya pasien-pasien kanker, ya, kemudian pasien yang yang lain, ya, yang memang belum banyak muncul, ya. Nah, biasanya struktur penulisannya adalah melakukan pendahuluan, ya. Pendahuluan itu baik dari anatominya, fisiologinya, ya, kemudian etiologinya, faktor risikonya, dan lain sebagainya. Kemudian tulisan menjelaskan mengenai status klinisnya atau kasusnya, ya, dan di akhir biasanya ada diskusinya dan dilakukan kesimpulan. Ini adalah contoh case report, ya. Jadi peran kasus yang di akhir praktek-praktek itu sebenarnya bisa dipublikasikan dalam bentuk case report, ya. Selama ini mahasiswa fisioterapi Poltekkes ini jarang mempublikasikan hasil laporan kasus, biasanya hanya ditumpuk saja. Dan contoh kasus lain untuk case report ini seorang pasien stroke dan non-hemoragik yang menunjukkan pemulihan luar biasa setelah terapi tertentu, misalnya terapi yang dokter yang terawan misalnya. Dokter terawan bekerja sama dengan fisioterapi, ya, untuk melihat perkembangan pasien stroke-nya misalnya. Nah, itu adalah contoh case report pada kasus di fisioterapi. Dengan studi kasus ini fokusnya adalah analisis mendalam dan sistematis, tadi udah, ya. Isinya itu biasanya mencakup data kuantitatif dan kualitatif. Jadi biasanya hasil pengukuran itu dilihat dari tiap evaluasi itu ada perkembangan nggak. Tadi sudah dijelaskan di kelompok, ya. Itu dilihat nilainya, angkanya. Ini slide-nya jalan, ya. Slide-nya jalan, ya. Jalan, ya. Nah, itu ada nilainya, ada kualitatifnya, misalnya nyerinya berkurang, ya. Berkurangnya seperti apa sih dari nilai berapa ke berapa? ROI-nya meningkat, ya, dari berapa ke berapa, ya. Kekuatannya meningkat dari berapa ke berapa. Itu terus sehingga bisa dimunculkan dalam sebuah tabel, ya. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi atau menguji teori, memahami proses, dan mengevaluasi intervensi secara lebih luas. Struktur biasanya lebih kompleks, ya, dan ditulis dalam bentuk atau secara metodologi penelitian. Dari mulai pendahuluan, ya, tinjauan pustaka, metodenya bagaimana, hasilnya bagaimana, kemudian pembahasan diskusi ini adalah pembahasannya bagaimana, dan kesimpulan. Ini tahapan penulisan dalam metodologi penelitian, ya. Dari mulai pendahuluan, ya,
tinjauan kakak ya, metodologi penelitiannya, kemudian hasilnya, kemudian diskusi atau pembahasannya, dan terakhir adalah kesimpulan. Misalnya contohnya studi mendalam terhadap beberapa kasus pasien stroke ya. Ini terapi apa yang cocok misalnya ya pada penanganan kasus tersebut ya. Dan ini adalah perbandingan laporan kasus dan studi kasus ya dalam bentuk tabel, misalnya tujuannya ya dokumentasi laporan kasus, dokumentasi pengalaman klinis individu. Sedangkan studi kasus adalah analisis mendalam mengenai pola atau tren dalam beberapa kasus ya. Nah, biasanya kalau laporan kasus pendekatannya adalah deskriptif saja ya, menjelaskan saja ya. Tapi kalau studi kasus kita lakukan analisis ya, kemudian basisnya adalah penelitian ya, dan membandingkan berbagai kasus yang lain. Ruang lingkupnya adalah satu kasus spesifik, tapi kalau studi kasus adalah beberapa kasus dengan kondisi yang mirip ya. Kompleksitasnya adalah sederhana. Untuk laporan kasus fokus pada hasil dari satu kasus saja. Kalau studi kasus biasanya lebih kompleks ya, melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap banyak kasus. Nah, penerapan dalam praktek fisioterapi, laporan kasus digunakan untuk berbagai pengalaman klinis dengan kasus yang tidak biasa, atau misalnya laporan kasus tentang penanganan nyeri pada nyeri leher ya pada pasien trauma misalnya. Nah, untuk studi kasus digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai pendidikan fisioterapy pada kelompok pasien dengan kondisi serupa. Ya, misalnya studi kasus yang membandingkan teknik fisioterapi untuk mengelola cedera olahraga. Ya, misalnya pasien satu diberi S, yang satu diberi modalitas misalnya ya, modalitas yang lain tidak S tapi misalnya dikasih TEN ya untuk mengurangi nyerinya. Nah, contoh laporan kasus dan studi kasus ya, ini kasus penanganan nyeri punggung bawah pada pasien pasca operasi ya. Evaluasi, pemeriksaan fisik, riwayat medis ya, intervensi, latihan penguatan inti, peregangan, terapi manual, dan hasilnya adalah peningkatan mobilitas dan pengurangan nyeri. Untuk studi kasus pengelolaan nyeri punggung kronis pada berbagai pasien, metodenya adalah penggunaan latihan penguatan dan mobilisasi, dan dilakukan analisis ya, membandingkan antara teknik fisioterapi yang berbeda ya. Jadi bisa dibandingkan, misalnya yang satu dikasih terapi apa namanya, traksi misalnya, yang satu hanya diberikan latihan saja ya. Hasilnya identifikasi teknik terapi yang terbaik ya untuk respon pasien, berdasarkan respon pasien. Nah, saya kira itu tambahan dari Bapak terkait dengan laporan kasus ya. Dan ini ada contoh ya laporan kasus nanti di praktek itu kalian harus menyusun laporan kasus ya. Misalnya ini ada formatnya misalnya ya. Bab 1 itu ada latar belakang ya. Kemudian ada identifikasi masalah ya. Kemudian ada pembatasan masalah ya. Jadi biasanya latar belakang tuh menjelaskan mengenai kasus ya.
kasusnya apa, misalnya penata laksanaan fisioterapi pada kasus LBP misalnya, ya LBP. Kemudian identifikasi masalahnya apa, masalah gerak fungsinya apa yang ditemui, misalnya adanya keterbatasan ROM misalnya, ya adanya nyeri misalnya, ya kesulitan duduk berdiri misalnya, ya. Nah itu ditulis, kemudian pembatasannya apa, pembatasan masalah itu biasanya terkait dengan prioritas penanganan, misalnya yang harus dilakukan segera apa, misalnya mengurangi nyeri, ya mengurangi ROM misalnya. Nah itu prioritas penanganan, ya. Ini tujuan umumnya, tujuan khususnya, ya. Ada bab 2-nya adalah tinjauan pustaka, ya, mulai dari definisinya, anatominya, epidemiologinya, etiologinya, patomekaniknya, manifestasi klinis, ya. Kemudian masuk kepada penata laksanaan fisioterapinya, ya, diagnosis prognosis fisioterapinya seperti apa, teknologi fisioterapinya seperti apa, kemudian nyusun namanya kerangka pikir kasus, ya. Tadi di evidence base tadi udah muncul kerangka pikir, ya. Dan bab 3-nya adalah status klinis. Status klinis biasanya status klinis yang ditangani, ya. Kemudian ya seperti yang praktek kalian di evidence base itu adalah laporan kasus, ya, dari mulai status klinisnya, cuma tidak diberikan pendahuluan. Kalau kalian berikan pendahuluan udah masuk ke case report, ya. Ada status klinisnya, kemudian terakhir adalah pembahasan kasus, dan bab 5 adalah penutup, dan di akhir itu biasanya ada daftar pusaka, ya. Ini adalah contoh laporan kasus, ya, sistematika penyusunan laporan kasus yang nanti di praktek klinik kalian harus lakukan, ya. Untuk sarjana terapan biasanya berkelompok, tapi kalau profesi nanti kalian menyusun sendiri-sendiri, ya. Kalian harus mampu melakukan sendiri-sendiri. Ya. Baik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait topik laporan kasus. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, adik-adik? Wah, kayaknya udah siap UAS aja nih, ya. Cukup, ya? Saya harapkan nanti ujiannya nilainya bagus-bagus, ya. Soalnya udah dikirim belum? Belum, Pak. Hari ini dikirim, Pak. Belum, ya? Setelah Hah? Suaranya putus-putus. izin, Pak, 1 menit akan dikirimkan. Apa? Setelah NIT akan dikirimkan soalnya ke Bapak. Gak jelas, Wi. Ya, saya tunggu ya nanti, ya. Nah, lumayan kan kalau keluar. Ya, Pak. Setelah NIT akan dikirimkan ya, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, tugas-tugas sudah dikumpulkan lain? Untuk SOP besok akan dikumpulkan, Pak. Hah? Untuk tugas SOP besok akan dikumpulkan.
Dewi suaranya nggak jelas, Dewi. Izin Bapak untuk tugas SOAP akan dikumpulkan besok. Ya, yang dari awal sampai akhir sudah ya? Sudah, Pak. Ya, tinggal ini aja, tinggal soal aja. Iya, Pak. Nanti setelah meet akan dikirim lewat WA. Ya. Dan apa ya? Dan ini sebenarnya di laporan kasusnya ada tugas. Ya. Nah, hasil keseluruhan dari kelompok aja ya, biar cepat nanti. Kalau sendiri-sendiri repot. Laporan kasus tadi udah saya sampaikan, ada pendahuluan ya, nanti ada laporan kasus ya, pembahasan dan kesimpulan. Tadi udah saya sampaikan contoh laporan kasus ya, coba nanti berkelompok menyusun sebuah laporan kasus. Judulnya terserah kalian, penata laksana fisioterapi pada apa gitu ya. Ya nanti tolong berkelompok dikumpulkan ya untuk nilai tambahan ya. Diambil dari kasus yang kemarin telah disusun ya. Dan telah dari anamnesis itu kan bisa diambil nih, kasusnya kira-kira apa. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaannya. Kemudian dilanjutkan dengan diagnosisnya. Kemudian dilanjutkan dengan rencana intervensinya. Kemudian dilanjutkan dengan intervensinya menggunakan evidence base. Kemudian udah sampai situ aja ya, nggak perlu dievaluasi karena kan belum dilaksanakan. Udah sampai intervensi aja. Nah intervensinya gunakan evidence base ya, penentuan intervensinya seperti apa ya. Ya nanti tolong dikumpulkan berkelompok, topiknya diserahkan ke masing-masing ya. Yang jelas jangan sama ya. Halo? Terdengar suara saya? Halo? Terdengar, Bapak. Terdengar ya. Saya kira itu aja. Nanti bisa dikerjakan setelah UAS ya. Kira-kira 2 minggu lah setelah UAS ya. Agar nanti bisa menambah nilai bagi yang nilainya kurang bagus ya. Bisa saya tutup adik-adik? Bisa saya tutup? Karena nggak ada pertanyaan. Si Pen ada pertanyaan? Si Pen ada pertanyaan? Pak. Halo? Izin bertanya, Bapak. Iya. Untuk kelompoknya itu pakai kelompok yang presentasi ya, Pak? Iya, ada yang nggak dapat kelompok? Dapat semua, Pak. Dapat semua ya. Silahkan nanti diskusi topik mana yang bisa dikembangkan ya, sampai dengan intervensi ya. Intervensinya jangan lupa seperti tadi ya,
Di evidence base yang terakhir itu ada kolom citasinya, kolom dari mana diambil, baik itu dari artikel, dari buku ya, itu jangan lupa dicantumkan. Oke, ada lagi, Ipa? Bertanya kembali Pak, untuk pengumpulan itu dalam bentuk PDF atau Word Pak? Untuk Word aja ya, nanti dimasukkan ke dalam Google Drive. Nanti kalau jilid-jilid buang-buang uang ya. Baik Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Saya rasa cukup Pak. Cukup ya, bisa kita akhiri ya. Terima kasih adik-adik. Hari ini kita telah menyelesaikan mata kuliah dokumentasi fisioterapi tatap muka terakhir. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ya dan dosen lain itu dapat membuka wawasan kalian ya terkait dengan topik mata kuliah ini ya, dokumentasi fisioterapi. Apa kegunaannya dan apa yang harus dilakukan pada dokumentasi. Mungkin Pak Ucup misalnya sudah memberikan form-form untuk diisi, ya itu udah mulai latihan-latihan ya. Nanti di praktek juga gitu, nanti ada status klinis dan ada kasus, kalian harus mengisi sesuai dengan kondisi pasien. Mudah-mudahan saya harap nilainya luas ya, sehingga tidak ada yang mengulang kembali. Meskipun kemarin ada beberapa yang nilainya kurang memuaskan ya. Mudah-mudahan di UAS itu dapat digenjot sehingga nilainya lebih baik dan mengatrol nilai yang kemarin jelek. Ya. Saya akhiri. Terima kasih adik-adik telah kita belajar dalam satu semester ini. Bapak minta maaf kalau ada salah-kata dalam proses pembelajaran dan mungkin ada waktu-waktu yang memang Bapak tidak bisa tepat waktu ya. Saya akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selalu Pak. Salib ya.